Kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara oleh Ketut Canggih Dermawan SPD GR. Sebelum mempelajari modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara Program Pendidikan Guru Penggerak. Pertama, pembelajaran berdasarkan target kurikulum, di mana materi habis artinya pembelajaran sudah berhasil. 2. Murid harus menguasai materi yang disampaikan, di mana murid harus patuh terhadap guru selama pembelajaran. 3. Murid harus mengumpulkan tugas tepat waktu dan pengerjaannya harus sesuai dengan apa yang diminta guru. 4. Lebih mengutamakan kognitif anak dibandingkan dengan aspek lainnya seperti gaya belajar, karakter peserta didik, dan latar belakang peserta didik. Setelah memahami konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, pertama, saya menyadari kekeliruan bahwa selama ini memandang anak sebagai objek dalam pembelajaran di kelas. Harusnya merekalah subjek atau pusat pembelajaran. Guru di sini harus dengan hati, harus ikhlas menghamba kepada peserta didik. 2. Pendidikan bukanlah sekedar transfer ilmu pengetahuan, tapi harus dapat membuat anak memahami dunianya dan dapat memanfaatkan pemahaman tersebut untuk kebahagiaan hidupnya. 3. Sebagai pendidik, saya menyadari bahwa setiap anak memiliki karakter yang berbeda, gaya belajar yang berbeda, cita-cita yang berbeda, dan latar belakang yang berbeda. 4. Pembelajaran harus berorientasi kepada peserta didik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. 5. Pembelajaran tidak terbatas di ruang-ruang kelas, terhalang tembok, terkurung dalam suatu ruangan balok. Pembelajaran bisa dilakukan dimanapun, kapanpun sesuai dengan konteksnya. Merdeka belajar. Sistem Among, pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Seorang guru semestinya mampu menjadi pamong, mendidik dengan welas asih sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan si anak. Sistem pendidikan yang terbaik adalah yang mampu menumbuhkan disiplin dan pemahaman mengenai kesejatian hidup dari dalam diri siswa sendiri. Semboyan Ki Hajar Dewantara. Ing ngarso sung tolodo, di depan memberi teladan. Artinya kita harus memberikan teladan kepada peserta didik, baik itu teladan yang baik ataupun perilaku yang baik, sehingga peserta didik bisa meniru apa yang dilakukan oleh kita sebagai pendidik. Ing madie mangun karso, di tengah membangun semangat. Sebagai pendidik kita harus bisa membangun semangat para peserta didik di dalam kelas maupun di luar kelas. Tut uri handayani, di belakang memberi dorongan. Kita sebagai pendidik harus bisa memberikan dorongan atau semangat atau motivasi kepada peserta didik. Pemikiran Ki Hajar Dewantara berikutnya adalah merdeka belajar. Memberikan kebebasan kepada anak untuk berekspresi, berinovasi, berkarya, dan berkolaborasi tanpa adanya unsur paksaan dan ancaman hukuman. Artinya kita harus membebaskan anak. Pada saat belajar, mereka bebas untuk berekspresi, berinovasi, berkarya, maupun berkolaborasi tanpa harus ada paksaan atau ancaman dari kita sebagai pendidik. Kita harus membebaskan anak-anak tersebut untuk berekspresi, berinovasi, berkarya, dan berkolaborasi. Yang bisa saya lakukan agar pembelajaran di kelas sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pertama, saya sebagai pendidik akan melakukan diagnosis awal tentang gaya belajar, cita-cita, karakter, serta model pembelajaran yang akan digunakan. Kedua, membuat kesepakatan kelas dengan peserta didik. Ketiga, memasukkan permainan dalam proses pembelajaran. Di sini saya akan memasukkan contohnya seperti menggoak-goakan,
permainan tradisional dari Desa Panji, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Yang keempat, pembelajaran berpusat pada peserta didik. Artinya, bukan lagi pendidik yang menjadi pusatnya, tetapi pembelajaran harus dipusatkan kepada peserta didik. Untuk mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, sistem Among, saya memerlukan berbagai dukungan dari berbagai pihak. Ini sesuai dengan tri pusat pendidikan, yaitu sudah pasti yang pertama itu adalah keluarga, karena anak akan berada di lingkungan keluarga, baik itu dari ayah ataupun ibunya. Yang kedua, sekolah, di mana pada pagi hari sampai siang hari anak atau peserta didik akan berada di lingkungan sekolah. Ini akan mempengaruhi perilaku atau karakter anak tersebut. Yang ketiga, masyarakat. Ketika di luar keluarga ataupun sekolah, peserta didik akan berada di lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat inilah salah satu pendukung pembentukan karakter peserta didik. Demikian kesimpulan dan refleksi saya terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya ucapkan terima kasih.